Sakeus pendek orangnya ingin melihat Yesus. Dia panjat pohon ara, itulah cara Sakeus. Lalu berkatalah Yesus, "Turunlah hai Sakeus. Ku menumpang di rumahmu, bertemu keluargamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, Engkau sumber segala ciptaan. Engkau telah menciptakan manusia secitra denganmu. Kau anugerahi martabat luhur. Ajarlah kami untuk menghargai sesama sebagai pribadi yang memiliki martabat yang setara. Sebab Engkaulah asal, sumber, dan tujuan hidup setiap ciptaanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita mau belajar mengenai keluhuran martabat manusia. Manusia itu mempunyai martabat yang luhur. Manusia sebagai ciptaan Allah secitra dengan Sang Penciptanya, memiliki keluhuran dalam hidupnya. Manusia itu sungguh berbeda dengan ciptaan yang lain. Sehingga dengan keluhuran itu, hendaknya itu manusia menjadi subjek yang luhur dalam tatanan kehidupan kita. Manusia memiliki martabat yang luhur itu dituliskan dalam kitab Kejadian. Manusia mempunyai akal budi, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dapat juga anugerah hati nurani dan kebebasan yang memampukan diri untuk mengembangkan demi kesempurnaannya. Di awal ini kita akan melihat bagaimana Ibu Teresa yang mengembangkan martabat luhur manusia, yang menghargai martabat kemanusiaan. Ibu Teresa itu sudah menjadi santa. Dia lahir di Skopje, Albania, itu daerah Makedonia, itu tanggal 26 Agustus tahun 1910. Mempunyai nama kecil Agnes Gonza Bujakshiu. Saat umur 12 tahun, kira-kira lulus SD begitu, beliau sudah memutuskan untuk masuk biara, untuk menjadi suster. Nah ini dia, saat dia umur 12 tahun, wajahnya seperti itu ketika dia sekitar lulus SD. Kemudian pada usia 19 tahun, dia mulai masuk Ordo Iris di Loreto. Itu wajahnya Ibu Teresa saat umur 19 tahun. Ya, itu mirip siapa itu? Mirip kamu apa tidak? Nah, itu Ibu Teresa itu seperti itu wajahnya ketika masih remaja, masih muda dulu. Nah, sekarang di sini kita lihat Ibu Teresa berkarya untuk orang-orang miskin papa, orang melarat di tempat-tempat kumuh, di tempat-tempat yang kotor begitu, di Kalkuta, di India. Ibu Teresa juga membuka rumah sakit, sangat mengagumkan. Itu rumah sakitnya itu miliknya kuil Hindu di Kaligat, dan yang sudah dibantu itu ribuan orang atau ratusan ribu tunawisma, ribuan orang-orang yang menderita. Kemudian Ibu Teresa juga mendirikan kongregasi. Jadi karya-karya Ibu Teresa ini ada yang meneruskan. Suster-suster, anak buahnya dia, suster-suster yang menjadi anggota kongregasi itu meneruskan karya-karya Ibu Teresa. Suster-susternya itu tersebar di 123 negara.
Jumlahnya sangat mengagumkan, 4.000 orang itu. Nah, ini sekarang. Ibu Teresa itu benar-benar menjadi pelayan bagi Tuhan. Benar-benar menjadi yang terkecil bagi Tuhan. Saat Ibu Teresa meninggal, dia meninggalnya 5 September tahun 1997 karena serangan jantung. Itu ribuan pelayat, pemimpin-pemimpin negara berdatangan ke Kalkuta untuk mengucapkan bela sungkawa, dan itu Ibu Teresa diperlakukan sebagai ratu, benar-benar menjadi ratu. Ibu Teresa mempunyai catatan iman, judulnya Come Be My Light. Nah, sinar. Sekarang kita akan lihat bagaimana Gaudium et Spes artikel 12. Segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Manusia tidak dapat diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini beberapa peristiwa akhir-akhir ini atau juga sudah sejak zaman dulu, kadang-kadang manusia diperlakukan sebagai objek, diperlakukan sebagai barang, sebagai properti untuk mencapai kepuasan seseorang. Sehingga manusia direndahkan martabat luhurnya. Padahal manusia adalah citra Allah yang mempunyai martabat luhur. Citra Allah ini, manusia sebagai citra Allah ini, dia dianugerahi akal budi, kemudian hati nurani, kebebasan untuk berkembang menuju kesempurnaan, dan menjadi makhluk yang lebih tinggi martabatnya daripada ciptaan lain. Dalam kehidupan nyata, ada yang merendahkan martabat manusia. Misalnya adanya perbudakan, pemerasan, menganggap orang lain lebih rendah, lebih buruk, merasa dirinya lebih tinggi, begitu ya anak-anak. Nah, baik, sekarang kita akan lihat di sini. Dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Itu cerita tentang Sakeus. Sakeus itu orangnya pendek. Sehingga kalau mau melihat sesuatu ada banyak orang, itu terhalang oleh kehadiran banyak orang itu. Gitu. Nah, baik, sekarang kita mau lihat di sini. Sakeus itu memanjat pohon ara itu. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal ini bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, itu anak-anak.
Sakeus yang saat itu direndahkan martabatnya, dia diangkat oleh Yesus bahwa manusia ini mempunyai martabat luhur. Karena Sakeus itu tadi mau nunjukkan pertobatannya. Jadi di sini Yesus menyatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan. Sakeus itu selamat. Gitu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita bertobat seperti Sakeus, selamat anak-anak. Baik, begitu ya. Nah, berikut sekarang tugasmu. Tugasmu kamu membuat poster. Poster yang menggambarkan niat untuk meluhurkan martabat luhur manusia. Atau poster yang mendukung karya-karya kemanusiaan. Contohnya seperti itu, stop kekerasan, hargai martabat luhur manusia, itu tugasmu. Sekarang kita akan tutup dengan lagu yang sangat indah ini. Menggambarkan bunga-bunga. Kira-kira begini. Bunga-bunga mekar berseri, semerbak berwarna-warni. Tuhan, Engkau baik hati, mencipta alam nan asri. Pagi indah surya bersinar, memancar sepanjang hari. Tuhan sungguh baik hati, menghangatkan hidup kami. Ayah berkarya bagi kami, ibu pun tak pernah henti. Tuhan, Engkau baik hati, sekarang sepanjang hari. Kulihat gunung nan perkasa, menjulang di awan biru. Tuhan, Engkau Maha Raja, kami aman di tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.